dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kami bersabda, sabda Nabi, rahimallahu amra'an, semoga memberi rahmat, semoga mendapat rahmat Allah seseorang. Rahimah, semoga mendapat rahmat Allahu Allah imra'an, seseorang salat qablal asri arba'an, yang sembahyang sebelum fardu asar itu ada sembahyang sunat asar 4 rakaat. Hadis ini rawah Abu Dawud dan Tirmidzi. Aqala hadisun hasan. Dan ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan berkata hadis ini hadis hasan. Hadis yang ketiga, wa ani bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang ketiga ini daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, adalah baginda Nabi sembahyang qablal asri di rakaatain, sebelum sembahyang asar 2 rakaat. Jadi satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, baginda Nabi sembahyang sholat asar 4 rakaat, dan dalam riwayat lain beliau meriwayatkan bahwa baginda Nabi sembahyang sholat asar 2 rakaat. Dari tulis pilih, loh ya, al-jaza min jinsil amal, balasan ini tergantung jenis perbuatan. 2 rakaat, 4 rakaat, saya malu. Kita sembahyang sunat asar. Rawah Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini dulu hadis di sini mengenai sunat asar. Selanjutnya babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Bab ini menjelaskan mengenai sunat maghrib, sunat ba'daha, ba'diyah maghrib, wa qablaha dan qabliyah maghrib. Jadi sembahyang sunat maghrib ini taqaddama, telah terdahulu, bihadil abwabi, pada bab-bab ini, hadis Ibnu Umar, hadis yang datang dari Ibnu Umar, wa hadis Aisyah, dan hadis dari Siti Aisyah, wa huma sahihan, dua-duanya hadis yang sahih. Apa yang datang dari Ibnu Umar maupun dari Aisyah itu dua-duanya hadis yang sahih. Tapi isi hadisnya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal maghribi rakaatain, karena baginda Nabi sembahyang setelah maghrib, ba'diyah maghrib itu 2 rakaat. Bahkan dia termasuk rawatib muakkad itu pada ba'diyah. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dari seorang namanya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah berada daripada Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda sallu qabla al-maghrib, sembahyanglah sebelum sembahyang maghrib. Sembahyanglah sebelum sembahyang maghrib. Ayat qabla salat ya kata, sebelum sembahyang maghrib. Ayat rakaatain katanya, 2 rakaat. Summa qala fisalisati, kemudian dia bersabda pada yang ketiga kalinya. Beliau bersabda 3 kali. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Yang ketiga, sallu qabla al-maghrib liman sya'a, bagi siapa yang mau. Ini saudara. Jadi Nabi bersabda 3 kali, sembahyanglah sembahyang sunnah sebelum maghrib sampai 3 kali. Yang ketiga beliau melanjutkan dengan sabdanya liman sya'a, bagi siapa yang mau. Rawahul Bukhari. Ada yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu qala, yang berkata laqad ra'aitu, demi sesungguhnya telah aku lihat, kata Anas bin Malik. Laqad, demi sesungguhnya, ra'aitu, telah aku lihat, kibar ashabi Rasulullah SAW, kibar ada tokoh-tokoh, pembuka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu beberapa tokoh yata-yatada yawtadiruna, mereka terburu-buru, cepat terburu-buru. Para pemuka-muka tokoh-tokoh sahabat Rasul, mereka yawtadiruna, terburu-buru, as-sawariyah, untuk mengerjakan indal maghribi, pada ketika maghrib, sunat sebelum maghrib. Ini mereka itu terburu-buru, tutup bang langsung sembahyang 2 rakaat qabliyah maghrib. Itu para tokoh-tokoh sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Selanjutnya hadis yang ketiga, wa anhu, dan dari Anas, wa anhu Anas, orang yang berkata, kunna adalah kami, kata Anas bin Malik, kunna adalah kami, nusalli, kami sembahyang, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini, 2 rakaat, ba'da ghurubis syamsi, setelah tenggelamnya matahari, qablal maghrib, sebelum sholat maghrib. Ini kata Anas bin Malik, adalah kami di masa hidup baginda Rasulullah SAW, adalah kami sembahyang 2 rakaat setelah terbenam matahari, qablal maghribi, sebelum sembahyang fardu maghrib.
Fakila maka orang berkata, Fakila maka orang berkata, bertanya kepada Anas ini, akan Rasulullah SAW apa adakah Rasulullah SAW memsembahyangkannya? Artinya ikut sembahyang yang 2 rakaat itu. Kemudian maghrib itu maksudnya. Anas ditanya apakah Rasulullah juga ikut sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib itu. Qala berkata Anas bin Malik, kana yarona nusallihima, adalah baginda Rasul melihat kami sembahyang qabliyah maghrib itu. Walam ya'murna walam yanhana, tapi beliau tidak memerintahkan kami, tidak menyuruh kami, dan tidak melarang kami. Dari menang sebenarnya. Memang menurut hadis Anas ini ndik yang laksana si Nabi, lalu dari Nabi bersuruh ndik balak. Hadis pertama, 5 saat bagi siapa ya mereka. Jadi Rasul tidak menyuruh dan tidak melarang. Karena yarona, karena beliau melihat kami, kata Anas bin Malik, nusallihima, sembahyang 2 rakaat kepada maghrib itu, walam ya'murna walam yanhana. Maka Rasul tidak memerintahkan kami, tidak juga melarang kami, tidak. Rawahu Muslim. Yang mereka nanti Imam Muslim. Wa anhu, dan daripadanya, dari Anas juga, hadis kedua, ketiga, keempat ini berasal dari Anas. Wa anhu, dan dari Anas, qala yang berkata, Kunna adalah kami para sahabat. Kunna adalah kami, para sahabat maksudnya. Bil Madinati, di Madinah. Fa idza adzana muadzinu, maka apabila azan, tukang azan, tukang azan, li salatil maghrib, maksudnya apabila sudah selesai tukang azan untuk sembahyang maghrib, ibtadarus sawari, kami terburu-buru untuk mengerjakan para kamurat ini. Maka kami para sahabat sembahyang 2 rakaat demi selesai bang maghrib. Terus dengan sembahyang yang ringan untuk para sahabat sembahyang sebelum maghrib pada qabliyah maghrib. Hatta sehingga inna rajulal ghariba, bahwa seorang laki-laki yang asing, inna rajulah, bahwa seorang laki-laki al-ghariba yang asing, orang baru datang dari jauh, bukan penduduk di sana, bukan mungkin di sana, orang pendatang. La yadkhulul masjidah, apabila ia masuk masjid,
hatta sehingga inna rajulal ghariba bahwa seorang laki-laki yang asing la yadkhulul masjidah akan masuk masjid payah sabu maka ia mengira maka ia memperhitungkan ia mengira anna salata bahwa sembahyang maghrib kada suliyan sesungguhnya telah dikerjakan sembahyang maghrib itu mingkas lati mayusalli dari banyaknya orangnya sembahyang sunat qabliyah maghrib sehingga melarang dengan asing datang memparah dengan asosiasi sembahyang maghrib sehingga si luit lalu kajian gawe saran sunat qabliyah maghrib melalui hadis lagi ya memang saran sunat kalau dikerjakan mendapat pahala kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa terus saya bikin mendapat kesempatan ya gak boleh kabian maghrib kalau telat lalu bisa tinggalan oleh waktu jadi lebih baik langsung kepada fardu maghrib. Jadi ada